Dan orang-orang beriman ini apabila mereka mengkonsolidasi diri, Allah menyebut konsolidasi mereka dengan sebutan Hizbullah, partai Allah. Sebaliknya ashabus shimal, siapa mereka? Mereka orang-orang yang sentral kehidupannya, fokus kehidupannya kepada siapa? Pada iblis dan bala tentaranya asyayatin. Kalau mengkonsolidasi diri, Allah sebut konsolidasi mereka dengan sebutan Hizbus Syaitan, partainya syaitan. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kapan runtuhnya sistem iman tauhid? Peristiwa apakah yang terjadi pada tahun 1342 Hijriah 1924 Masehi? Peristiwa apa? Apa yang terjadi tahun itu? Runtuhnya ya, the Turkish Ottoman Empire, ya, Kesultanan Utsmani Turki. Dan ketahuilah Kesultanan Utsmani Turki merupakan kekhalifahan yang terakhir yang masih berdiri ya sebelum akhirnya dia runtuh. Ya. Jadi bayangkan Pak, kekhalifahan itu berlangsung ribuan tahun Pak. Terus kemudian sekarang ada orang yang mengaku muslim menolak realitas khilafah. Aneh sekali Pak. Ini orang-orang nggak ngerti sejarah. Tapi urusan kita bukan saja dengan sejarah. Kenapa dia bisa sampai sekian lama berlangsung? Karena ini perintah Allah Ta'ala untuk didirikan. Paham ya? Ya. Inilah sistem iman tauhid. SK-nya nomor 230. Allah berfirman kepada para malaikat, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku punya rencana meletakkan di muka bumi khalifah. Khalifah itu artinya wakil. Wakil siapa? Khalifatullah, wakil Allah di muka bumi ini. Kita manusia ini, Adam alaihissalam dan keturunannya sebenarnya punya amanah di muka bumi ini, berperan sebagai khalifatullah fil ard, wakil Allah di muka bumi. Sepanjang sejarah umat manusia cuma ada dua jenis khalifah Pak, khalifah yang amanah dan khalifah yang khianat ya. Khalifah yang amanah adalah khalifah yang ketika dia menjadi pemimpin di muka bumi ini, dia tidak mau tunduk kecuali kepada aturan dan hukum Allah Ta'ala. Sementara khalifah yang khianat adalah mereka-mereka yang cari 1001 alasan untuk menolak aturan dan hukum Allah dan memberlakukan aturan dan hukum bikinan atau dirinya atau kolektif bersama dengan teman-temannya, yang pasti bukan aturan dan hukum Allah Ta'ala. Sederhananya begitu. Nah, karenanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, sekalipun umat Islam sudah sukses mendirikan tatanan itu, tapi dia bisa mengalami keruntuhan. Dengan cara seperti apa? Dengan cara yang Nabi terangkan dalam hadis berikut ini. Nabi bersabda, la tunqadanna 'ural islami 'urwatan fa kullaman taqadat urwatun tashabbatha an-nasu billati taliha. Ikatan Islam akan terlepas, akan terurai simpul demi simpul. Setiap kali satu simpul terlepas, terurai, manusia bergelayutan pada simpul berikutnya. Fa awwalahunna an-naqdu awwalahunna naqdan al-hukmu wa akhiruhunna as-shalah. Sedangkan simpul yang paling pertama terurai, terlepas adalah simpul hukum, dan simpul yang terakhir terurai simpul salat. Dan hari ini kita sedang hidup di era di mana simpul demi simpul sudah kita lihat lepas semua Pak. Dari simpul hukum sampai muslim yang tidak mau salat mudah kita temukan sekarang. Ya. Nah, karenanya saudaraku rahimakumullah, ya, adalah satu hal yang aneh bin ajaib kalau ada seorang berilmu, ngerti ayat, ngerti hadis, kemudian mengatakan ini tatanan Islam sekalipun hukum Allah nggak berlaku. Nauzubillahi min dzalik. Bagaimana ceritanya statement seperti itu bisa keluar dari mulutnya? Padahal justru sebuah tatanan disebut dengan tatanan A atau B atau C terkait dengan apa? Dengan hukum apa yang diberlakukan di situ. Ngerti Pak? Ya. Makanya Nabi mengatakan yang paling awal simpulnya apa? Hukum lepas. Kalau hukum sudah lepas, sudah praktis dia sudah nggak hadir Pak, sebagai sebuah tatanan kehidupan. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, perkara yang kita sedang bicarakan ini hakikatnya adalah sebuah pertarungan konflik yang tidak akan berhenti sepanjang sejarah umat manusia, yaitu pertarungan abadi
dan hakiki, antara ahlul haq dengan ahlul batil. Ketika Allah Ta'ala memvonis ayahanda dan ibunda kita bersama, Adam dan Hawa alaihi wassalam, harus turun dari jannah dan hadir ke muka bumi ini, Allah Ta'ala mengeluarkan dekret yang berbunyi ihbita jami'an ba'dukum li ba'din adu. Turunlah kalian berdua bersama-sama. Sebagian keturunan kalian, hai Adam, akan menjadi musuh bagi sebagian keturunan kamu. Jadi sepanjang sejarah Bani Adam ini, Pak, nggak ada ceritanya konflik ini berakhir, Pak. Ini konflik yang abadi dan hakiki. Antara siapa? Ahlul haq dengan ahlul batil. Ahlul haq itu siapa? Ahlul haq itu mereka-mereka Bani Adam yang ingin meneladani ayah mereka, Adam alaihissalam, yang memiliki semangat mengakui ketika salah, jujur mengakui kesalahannya, dan tetap ingin kembali kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui, Adam alaihissalam kan digugat sama Allah. Gugatannya dua lagi. Mengapa engkau mendekati pohon itu padahal sudah kularang? Terus yang kedua, bukankah sudah kukatakan setan itu musuh bagi kamu? Kok malah didengar nasihatnya sehingga kamu memakan buah terlarang dari pohon terlarang itu? Apa jawaban ayah kita? Ayah kita menjawab, dan jawabannya juga diajarin sama Allah. Tapi dia tunduk kepada ajaran Allah itu, sepenuhnya dia terima, dia bacakan, dia ungkapkan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah semangat Bani Adam yang merupakan ahlul haq, Pak. Ketika dia salah, dia nggak punya semangat untuk ngeles, membela diri, cari-cari pihak lain jadi kambing hitam. Tidak, dia akui, ya Rabbku, ya Rabb kami sudah berlaku zalim pada diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni dan tidak merahmati kami, tentu kami termasuk golongan orang yang merugi. Nah, ahlul batil siapa? Ahlul batil itu Bani Adam yang meneladani bukan Adam, tapi yang diteladani siapa? Yang telah mencelakakan Adam, yaitu iblis. Sedangkan iblis wataknya bagaimana? Iblis wataknya adalah luar biasa kurang ajar. Ditanya sama Allah, digugat sama Allah, cuman satu gugatannya, nggak dua kayak Adam. Adam dua gugatannya, ini satu gugatannya. Kenapa kamu nggak mau sujud ketika aku perintahkan kamu sujud kepada makhluk ciptaanku Adam? Apa jawabannya? Ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan Adam dari tanah. Bagaimana logikanya? Karena tercipta dari api mesti lebih mulia daripada tercipta dari tanah. Padahal api dan tanah sama-sama materi. Ya, dasar materialis. Ya. Begitulah orang materialis, Pak. Ya, semua ditimbang dengan materi. Nah, jadi mereka-mereka yang mengikuti iblis, mereka menjadi orang-orang yang tidak ada ketundukan pada Allah Ta'ala. Yang ada adalah kesombongan. Yang ada adalah nantang, menantang Allah Ta'ala. Ya. Nah, jadi mereka-mereka yang merupakan ahlul haq, mereka ini ashabul yamin, kelompok di kanan. Hidup mereka, sentral kehidupan mereka adalah Allah Ta'ala. Allah selalu menjadi sentral kehidupan mereka, fokus kehidupan mereka. Yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka mengingat Allah terus menerus dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Nah, ketika Allah Ta'ala yang menjadi sentral kehidupan, maka Allah Ta'ala ya telah mengirimkan dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman, dari negeri ke negeri, Allah kirim hidayah lewat para nabi dan para rasul alaihimussalam. Para nabi dan rasul ini kemudian disambut oleh siapa? Oleh kumpulan Bani Adam yang dijuluki al-mu'minun, orang-orang beriman. Dan orang-orang beriman ini apabila mereka mengkonsolidasi diri, Allah menyebut konsolidasi mereka dengan sebutan Hizbullah, partai Allah. Dan jika mereka istiqomah di dalam posisi sebagai orang beriman ini, maka mereka akan berakhir menjadi golongan al-ghalibun, yang meraih kemenangan, Pak. Dan kemenangan yang paling nyata mereka rasakan di mana? Di akhirat. Dakhalal jannah, masuk ke dalam jannah. Ya. Dan ketika mereka diberi oleh Allah kesempatan untuk memimpin di muka bumi ini, mereka pasti menawarkan sistem iman tauhid. Mereka nggak menawarkan yang lain.
Mereka nggak menawarkan sistem iman tapi campur-campur dengan yang lain, nggak ada Pak. Sistem iman murni, ya, tunduk kepada Allah Ta'ala. Sebaliknya ashabus shimal, siapa mereka? Mereka orang-orang yang sentral kehidupannya, fokus kehidupannya kepada siapa? Pada iblis dan bala tentaranya asyayatin. Iblis ini minal jin Pak, dia jin, tetapi jin yang telah dikutuk sama Allah Ta'ala. Iblis ini, jin itu ada yang keturunan iblis, ada yang bukan keturunan iblis. Yang bukan keturunan iblis itu ada yang beriman, ada yang kafir. Tapi yang keturunan iblis semuanya kafir Pak. Nah jadi iblis ini dengan bala tentaranya itu punya satu misi. Misinya apa? Misinya adalah begitu dapat peluang dipanjangkan umurnya, dia langsung bertekad di hadapan Allah Ta'ala. Disebabkan engkau ya Allah telah menetapkan aku ini sesat, ya, maka aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan engkau tidak akan menemukan sebagian besar mereka bersyukur, taat kepada engkau. Ini misi utama dari iblis dan bala tentaranya, menyesatkan manusia, ya. Nah di dalam mereka menjalankan misi itu Pak, mereka tentunya menggunakan kaedah ekonomi Pak. Kerahkan tenaga sesedikit mungkin untuk mendapatkan hasil sebesar mungkin. Maka bagaimana caranya? Caranya mereka cari simpul-simpul di tengah masyarakat Pak. Simpul ini adalah pihak yang punya pengaruh di masyarakat itu, posisi kepemimpinan, otoritas, ya. Nah mereka-mereka ini kalau sudah berhasil disesatkan oleh iblis, ya mereka tinggal nunggu saja orang-orang ini yang meneruskan penyesatan itu. Nah siapa mereka ini? Mereka lah yang mempunyai posisi otoritas kepemimpinan sepanjang sejarah umat manusia. Tetapi mereka memilih untuk tidak mau taat kepada Allah Ta'ala. Karenanya mereka dijuluki para tawaghit, taghut Pak, penguasa yang tidak mau tunduk kepada Allah Ta'ala, sehingga mereka memiliki mentalitas togho. Togho itu artinya melampaui batas Pak. Dia kira karena dia yang berkuasa di situ, dia boleh emoh dengan aturan dan hukum Allah, sehingga dia menawarkan aturan dan hukum selain hukum Allah Ta'ala. Dan sepanjang sejarah umat manusia, para taghut ini banyak Pak. Cuman yang fenomenal diabadikan dalam Al-Quran, diantaranya yang sampai mengaku dirinya Tuhan. Siapa itu? Firaun, ya. Firaun itu sedemikian togonya sampai dia menyatakan di hadapan rakyat yang dia pimpin, ana rabbukumul a'la, aku Rabb kalian yang maha tinggi. Pada dasarnya semua tagut begitu Pak, menuntut ketaatan penuh dari rakyatnya. Cuman yang tega sampai ngomong begitu nggak banyak, ya. Harus dong ada contoh yang paripurnanya Pak. Nah yang paripurna itu Firaun, gitu. Tapi nanti ada yang lebih dahsyat lagi di akhir zaman, yaitu Dajjal. Kalau Firaun kan modalnya cuma kekuasaan Pak. Kalau Dajjal nanti bahkan punya sihir, 1001 sihir, dahsyat sekali, ya. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, siapa yang menyambut para tagut ini? Yang menyambut para tagut dari kalangan Bani Adam adalah kaum musyrikin, kaum kafirin, dan kaum munafikin. Alhamdulillah kita musyrik bukan, alhamdulillah kita kafir bukan, tetapi la haula wala quwata illa billah, kita potensial jadi munafikin Mbak. Kenapa? Karena munafikin itu ciri khasnya adalah izharul iman, menampilkan keimanan baik dalam ucapan maupun perilaku, tetapi ibtanul kufur, membatin dalam hatinya kekufuran. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang munafik, ya. Nah mereka-mereka yang masuk dalam tiga kelompok ini, kalau mengkonsolidasi diri, Allah sebut konsolidasi mereka dengan sebutan hizbus syaitan, partainya syaitan, ya. Dan kalau sampai akhir hayat mereka tidak mau pindah kapling ke kanan Pak, yang berarti bertaubat, akhirnya menelusuri jalan Allah Ta'ala, maka mereka pasti akan masuk dalam golongan al-khasirun, golongan yang merugi. Dan golongan yang merugi ini puncak kerugiannya di mana? Di akhirat nanti dia akan dikumpulkan bersama pusat sentral kehidupannya, yaitu iblis, ya. Dia waktu di dunia menjadikan iblis sebagai sentral kehidupannya, ya sudah nanti di akhirat juga dia akan ngumpul dengan iblis. Sebagaimana kita kalau berharap kita meneladani Adam alaihissalam, ya,
dan kita menjadikan Allah sebagai sentral kehidupan kita, tentunya kita nanti akan dikumpulkan di tempat bersama ayah kita Adam alaihissalam di jannah insyaallah taala.